ada di dalam teman-teman fitri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hari ini. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom aleichem. Shalom. Oke, teman-teman. Sekarang kan bulan September, betul atau betul? Betul. Nah, teman-teman harus tahu sekali lagi kalau aku yang bawain sharing itu pasti ada ke Ibrani-Ibraniannya, ya kan? Ada ke Israel-Israelnya. Aku favorit banget kan. Nah, terus bulan ini di Israel itu teman-teman itu sedang merayakan festival, salah satu festival favoritnya Tuhan. Ada yang bisa jawab apa festival itu? Yang kemarin ikut conference Chelsea. Festival apa yang sedang kita rayakan di bulan September ini? Jonathan. Hari Raya Rosasana. Oke, betul. Rosasana ya teman-teman ya. Nah, sebagian dari kita kemarin ikut merayakan Hari Raya Rosasana di Jakarta. Nah, buat teman-teman yang ikut kemarin, aku minta maju ke depan untuk membagikan apa yang sudah kita terima selama 3 hari. Ya teman-teman, aku undang kalian ya untuk maju. Chelsea, Jonathan, Ayo dong maju. Lisbeth, Angel, ayo. Siapa lagi? Jevanya, kau pinter banget kau ya. Gimana? Ayo. Kita nggak di bawah aja. Ya di bawah lah yang dekat atas Gak usah kaku-kaku ya teman-temannya. Kita di sini keluarga, kita diskusi, oke? Di sini lu. Lo maju. Kabur lagi. Sini. Yang baju rakyat depan. Yang kencang-kencang. Berurut dari Chelsea ke Jevan, Terus dari Chelsea ke Jevan, terus ke Jonathan, ke Angel, baru ke Lisbeth. Yuk dimulai dari Chelsea teman-teman. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bagikan itu bisa menjadi berkat ya buat teman-teman ya. Shalom. Shalom. Di sini Chelsea cuma bagian Chelsea yang dapat doang. Jadi kalau gak mudeng sama perkataan Chelsea, tanya ke Fitri aja. Mudeng kok. Jadi judulnya, untuk menjadi supranatural harus melewati bahkan rasa sakit. Itu yang dimaksudnya supranatural itu tidak langsung menjadi supranatural, tapi harus melewati sebuah rasa prosesnya dengan rasa sakit dan sampai kita itu sudah terbiasa dengan hal itu, di situ supranatural itu terjadi. Itu nanti dijelasin. Jepan. Ya. Keluarga sama supranatural beda. Apa yang didapat? Keluarga aja. Iya nggak apa? Sekarang kita nyanyi. Boleh berharga. Shalom. Jadi waktu kita cuma dikasih waktu setengah jam. Iya, Pak. Yang JP dapat dari situ karena mungkin temanya di situ kemarin JP dengarnya tentang keluarga ya. Ya supranatural, Supranatural family. natural. Jadi yang JP tangkap di situ tentang keluarga. Jadi keluarga itu pasti kan ada bapak, ada mama, anak juga kan ada. Jadi sebagai keluarga kita harus bisa saling menopang, saling mendorong, saling merangkul dan ya membangun. Dah, makasih. Yang gue dapat dari conference dari kemarin tentang menjadi pasukan Kristus. Menjadi pasukan Kristus itu
harus mau capek, mau rugi, segalanya lah buat pekerjaan. Contohnya Tremor. Kamu gue juga tremor. gue dapat di sini ada bahasa Ibrani Yod dan Kaf. Yod yang memiliki arti tangan kanan. Tangan kanan itu menyembah dan bekerja. Kebanyakan dari kita cuma menyembah aja, kayak menyembah Kristus, jarang bekerja di ladangnya Tuhan gitu. Sama dan kaf itu tangan, bahasa Indonesianya tangan kiri, dan artinya itu kapan kita tahu menerima dan melepaskan. Shalom. Shalom. Jadi Angel mau sharingin sedikit tentang yang Angel alamin di sono. Jujur menurut Angel tuh konferensi yang kemarin tuh beda sama yang konferensi pernah Angel datangin ya. Kayak apa ya? Kalau misalnya kita tuh mau datengin kayak suatu tempat, apalagi terutama ibadah tuh kita emang harus nyiapin hati kita ya. Kalau misalnya kita cuma datang sekedar ikut-ikutan tuh kita nggak bakal ngerasain namanya hadirat Tuhan ya. Waktu pas konferensi kemarin tuh Angel jujur sempat mengundurin diri. Pas diceritain kalau di acaranya tuh nanti bangunnya jam segini, terus ibadahnya tuh kayak gini-gini gitu loh. Terus udah mikir, aduh bakalan bosen banget kan gitu. Tapi setelah Angel pikir-pikir, kalau misalnya Angel mundurin diri tuh kayak kapan gue majunya gitu loh, kapan gue bisa dekatnya sama Tuhan gitu loh. Secara kehidupan gue aja kayak gue tuh merasa jauh banget sama Tuhan gitu ya gitu. Mungkin lu ngeliatnya gue tuh kayak ikut ibadah, youth, komsel, gereja gitu. Tapi diri gue tuh jauh banget sama Tuhan gitu loh. Gue doa sekedar doa, datang ibadah sekedar datang ibadah gitu loh. Kayak jarang banget nyiapin hati gue tuh buat menyambut hadirat Tuhan gitu loh. Terus sampai akhirnya pas di hari Selasa itu penyembahan, itu kalau nggak salah Kak siapa ngomong kayak gini, siapa yang ingin menjadi pasukan apa pengerja ya kalau nggak salah tuh. Iya, terus tuh maju ke depan, terus banyak lah yang maju kan termasuk Angel. Terus di situ tuh pas lagi acara penyembahan itu emang benar, kita tuh saat penyembahan tuh jangan menggunakan rasa emosional kita ya guys gitu. Kita kalau mau nyembah Tuhan tuh lebih baik kayak dari hati ke hati ngomong sama Tuhan secara baik, bukan kayak Tuhan ini gue gini-gini gitu loh, lebih kayak emosional yang memaksa jatuhnya kan guys gitu. Sebenarnya kalau buat menyembah Tuhan tuh lebih baik emang benar gitu dari hati yang secara kayak apa ya, halus gitu loh bahasanya gitu. Terus pas lagi acara penyembahan itu suruh buka mata, sempat ada salah sharingnya sedikit, itu di-sharingin kayak gini, katanya tuh mereka tuh pada ngeliat asap di tabut gitu loh. Terus gue ngomong, kok gue gak ngeliat asap apa atau apapun gitu kan ya. Terus kata gue, apa hadirat Tuhan belum ada dalam diri gue gitu kan. Terus kembali lagi tuh penyembahan Angel ngomong sama Tuhan. Terus pas disuruh megang atas kepala itu rasakan ada asap-asap atau apa, Angel megang kepala Angel. Di situ Angel tuh ngerasain kepala Angel tuh panas gitu. Itu Angel jujur nggak tahu itu panasnya tuh panas apaan. Kalau dibilang karena ruangannya tuh ruangannya benar-benar dingin banget, kayak sikapnya Doi kepada Angel itu tuh dingin banget gitu kan. Terus ini tuh pas Angel pegang gitu kepala Angel panas, itu ngomong, Tuhan ini tuh tanda apa gitu, kok panas gitu kan. Di situ Angel jadi nggak fokus menyembah, malah fokus mikirin kepala panas, takut tiba-tiba dibilang COVID kan. Terus yang akhirnya balik ke tempat, dan di situ sama satu lagi waktu ada yang sharing bilang kayak gini, kita kalau sharing itu tuh jangan dari kekuatan kita sendiri gitu loh. Jujur gue di kampus juga sharing kan, bawa sharing di acara di Rockris. Itu tuh menurut gue bukan hal yang mudah ya sharing itu. Dan setiap gue mau bawa sharing tuh gue selalu ngerasa namanya nervous, yang benar-benar nervous banget ya, sampai tangan gue kayak gini gemeteran, keringet dingin, panas dingin, terus tuh perut gue tuh kayak ngerasain kupu-kupu berterbangan. Tau gak sih kalau misalnya kalian yang ngerasain benar-benar panik gitu lah, sampai perut pun ngerasain sesuatu hal aneh gitu kan. Itu tuh karena gue tuh pengen dinotis sama orang, biar sharing gue tuh lu bilangnya hebat gitu loh. Orang tuh biar mikir kalau gue tuh di umur segini tuh bisa bawa sharing yang benar-benar luar biasa. Padahal tuh saat gue bawa sharing tuh seharusnya tuh gue tuh harus ngomong sama Tuhan gitu, gue minta pertolongan Tuhan. Karena gue setiap sharing tuh gue selalu nyari di Google, gue gak ngomong sama Tuhan, gue mesti bawa apa ya gitu loh. Gue tuh selalu mikir, aduh gue mesti bawa apa ya biar orang-orang tuh ngiranya gue tuh
wow gitu loh. Itu tuh menurut gue tertampar banget, gue tuh ngerasa berdosa. Selama ini gue kalau gue sharing tuh gak pernah minta tolong sama Tuhan gitu loh. Jadi pesan gue sama kita semua, kalau misal siapapun yang dipilih sharing gitu ya, coba kita lebih kayak ke apa ya, kita minta tolong apa yang minta bantuan Tuhan gitu, apa yang mesti kita bawa. Jangan pengen dinotis sama orang kalau kita tuh hebat, tapi biarkan Tuhan yang bekerja dalam diri kita gitu loh, dan membuat kita menjadi hebat di mata orang gitu sih. Kasih. Shalom. Saya mau ngelanjutin cerita yang Jevanya tentang keluarga. Jadi di situ kan temanya supernatural family. Nah, di situ tuh dia ada tahun Paybet. Pay itu yang tadi Jonathan jelasin. Jadi pay itu terdiri dari kata yod dan kaf. Yod itu ada tangan kanan, kaf itu ada tangan kiri. Biasanya kalau tangan kanan itu kita selalu kayak gini kan, kayak ngangkat gitu. Nah, tangan kanan itu tuh artinya kesiagaan untuk menyembah dan mengerjakan apapun perintah di bumi. Pokoknya kayak tentang bekerja, menyembah itu kan kebanyakan tangan kanan. Sedangkan tangan kiri kita ini, itu tangan yang terbuka. Ini tuh tentang orang lain, jadi bukan tentang kita. Nah, ini tuh kita kayak belajar melepaskan. Semakin kita lemah, itu kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Nah, untuk arti kata bet itu kan keluarga, rumah lah gitu. Itu terdiri dari kata Ibraninya itu in, res, dan vav. In itu di dalam, namanya rumah di dalam kan. Nah, res itu pemimpin atau raja, pasti ada pemimpin kan di setiap rumah, sama vav. Vav itu perjanjian. Jadi perjanjian itu kan emang udah dari orang tua kita ngikat perjanjian sama Tuhan kan waktu menikah. Jadi dari situ udah perjanjian. Nah, terus tiap keluarga itu ada kapasitasnya masing-masing. Jadi misalnya di keluarga saya itu kapasitas orangnya kan ada 5. Nah, kapasitas yang dikasih sama Tuhan itu ya 5, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Terus dalam satu rumah itu harus ada yang jadi pilar. Jadi kalau misalnya nih contohnya di dalam keluarga saya kan biasanya mama yang jadi pilar dulu, baru Ruspan ngikut, baru Kak Fitri ngikut, baru saya ngikut gitu. Kalau papa nanti nyusul. Terus nah, jadi emang kita tuh harus ada yang saling nopang. Jadi kalau misalnya nih di satu keluarga kita itu, kita ngeliat orang tua kita tuh kayaknya kok nggak ini ya, kayak nggak membangun, nggak ada apa pilarnya gitu. Kalau dalam satu rumah kan kalau kita nggak ada pilar kan roboh kan rumahnya. Jadi kalau misalnya emang orang tua kita nggak bisa jadi pilar atau apa, ya mulai dari diri kita. Misalnya nih contoh misalnya Andika, Winda, sama Tulang sama Tulang. Nah, bisa dimulai dari Andika. Nanti Andika itu bakalan ngikut ke Winda, ke Tulang, ke Nantulang. Kalau misalnya Andika kuat. Kalau kuat ya, kalau misalnya enggak ya puji Tuhan nanti didukung sama Winda gitu. Ya, terus kita itu nggak boleh iri sama keluarga orang lain. Jadi kalau misalnya kadang kan kita enak banget ya keluarga ini kayak gini-gini, kehidupannya gini-gini. Nah, itu nggak boleh. Itu kan kita punya tiap keluarga punya kapasitas masing-masing. Terus ada satu quote yang itu tuh berkesan banget ya untuk saya, asik. Itu tuh dia kata-katanya, biasakan diri kita untuk ditinggal karena akan digantikan dengan kapasitas yang lebih besar. Paham kan maksudnya? Semakin kita ditinggal, semakin kita bakalan dapat kapasitas yang lebih besar dari Tuhan. Entah itu dari orang ditinggal, atau entah kita nggak punya uang sama sekali, entah apa, ya percaya aja, nanti juga Tuhan bakalan ganti yang baru. Karena kita itu setiap perjalanan hidup itu ada musimnya tersendiri. Ada musim untuk ditinggalin, ada musim untuk berkelimpahan, ada musim untuk kita mencari, ada musim, pokoknya setiap musim tuh ada. Dan kalau misalnya nih kita udah pernah ke musim berhasil gitu ya, terus kita gagal, terus kita berhasil lagi. Nah, di saat kita gagal lagi ya kita percaya aja, gue pernah kok melewatinya, itu musim udah gue laluin, pasti gue udah pernah juga pasti gue juga bisa buat ngelaluin musim ini. Jadi tiap kita ke depannya itu nanti tuh pasti bakalan ada musimnya tersendiri. Jadi nggak usah kenapa sih hidup gue kayak gini, kenapa sih kayak gini, itu nggak usah berpikir kayak gitu. Kayak berserah aja, percaya aja, sama ngomong ini udah pernah gue lewatin dan gue pasti bisa ngelewatin ini gitu. Terima kasih. Ibu Jepanya mau nambahin katanya. Tadi katanya mau nambahin. Jadi kan yang dinamanya keluarga kan yang tadi JP bilang ada bapak, ada mama kan. Jadi JP sedikit tentang pengalaman. Jadi bulan lalu ya Kak Tuti tahu lah HP JP disita. Itu akibat
waktu hari Kamisnya malam JP tidur 1:30, terus hasil bangun 8:30 kan. Itu telat 2 jam pelajaran, nggak ikut Zoom gitu. Ternyata gurunya cepu ke grup orang tua, kan ketahuan sama papi, langsung JP dimarahin, HP disita 1 harian full, nggak main HP. Nah dari cerita Jepanya kan kita ini belajar untuk dari JP kan punya sifat yang tadi, misalnya tadi kan tidur 1:30 tuh. Nah itu JP-nya udah dibilangin sebelumnya jangan tidur malam-malam kan. Nah itu JP-nya udah tahu kesalahan JP-nya, dan JP belajar bahwa ketidaktaatan itu akan membawa masalah. Nah di sini juga namanya keluarga, ya walaupun JP-nya nggak nurut sama orang tua, sama ayah mama, cuman ya terbukti sampai sekarang orang tua tuh masih mau maafin JP-nya, dan JP-nya juga harus ngerti, harus paham untuk gak mengulangi kesalahan yang sama, harus memperbaiki lagi. Ini terima kasih teman-teman, silakan kembali. Jadi begitulah teman-teman. Sebenarnya banyak sih yang kita dapat, cuman ya mungkin next time kali ya Bang Marihot. Si Angel kayaknya udah siap sharing. Gitu kan. Nah, di sini aku mau jelasin, sebenarnya sih tadi mau ngejelasin tentang ini sih, Rosasana. Kenapa kita harus merayakan Rosasana? Karena Rosasana itu kan salah satu hari favoritnya Tuhan ya. Nah, di Alkitab itu ada 7 hari favoritnya Tuhan. Coba lihat Tuti. Next. Aku tuh lupa kasih animationnya loh. Next. Nah, ya oke. Terus Kak Tuti sampai itu aja. Nah, terus. Oh, nah, oke, stop. Nah, di sini ada hari raya orang Kristen. Hari raya orang Kristen itu hari raya Natal, Pentakosta, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kalau hari raya Israel itu ada 7. Paskah, roti tidak beragi, Pentakosta, Kesyafuot, peniupan serunai, pendamaian, pondok daun. Nah, saya tuh sebenarnya bertanya-tanya gitu ya kan, pas mau conference nih, saya kan berangkat sama Ruspan kan. Tiba-tiba tuh muncul pertanyaan, kenapa kita orang Kristen tidak merayakan hari raya Yahudi? Gitu. Ya, aku boleh nggak nanya ke teman-teman? Coba Bang Marihot. Menurut pemahaman Bang Marihot, kenapa kita tidak merayakan hari raya Yahudi? Sedangkan Tuhan kita itu Tuhan orang apa? Yahudi kan? Lahirnya di Israel. Ya kan? Kalau Tuhan kita tuh Tuhan orang Yahudi, otomatis kita juga sebenarnya bisa dibilang orang Yahudi. Walaupun dibilangnya orang Yahudi rohani gitu, bukan secara lahiriah gitu loh. Coba Bang Marihot. Kalau aku sih kurang paham banget ya, cuman kalau menurut aku mungkin karena perkembangan zaman mungkin ya. Mungkin kalau yang Yahudi itu Yahudi yang dulu mungkin kan, nah Kristen itu mungkin Kristen yang mungkin udah banyak pembaharuan gitu. Jadi mungkin ada 1-2 hal yang tertinggal, nggak diikutin. Oke. Nah, jawaban oke, itu bisa sih. Nah, sebenarnya mungkin karena sudah diambil alih oleh Yunani gitu, makanya Yahudi ini tidak terlalu tersorot. Seperti Alkitab kita itu kan sebenarnya kan terjemahan Indonesia dari Yunani gitu, sebenarnya kan dari Ibrani, cuman diterjemahkan ke Yunani. Itu kan dari terjemahan aja itu sebenarnya udah menghilangkan kata aslinya gitu loh, bisa sekitar 20% gitu. Nah dari Yunani ke bahasa Inggris ya kan, itu kan juga bisa menghilangkan 20% dari terjemahan asli. Nah dari Inggris ke bahasa Indonesia gitu kan, itu bisa menghilangkan sekitar 50% gitu loh. Jadi menurut aku sih kenapa kita nggak ngerayain hari raya Yahudi, karena kita tuh sudah terlalu terpikir, terdoktrin, kita tuh mengikuti apa yang sudah ada sebenarnya. Yaitu karena kita sudah mengikuti perkembangan dari bangsa Yunani gitu loh. Nah, di sini kan salah satunya hari raya hari raya Yahudi itu kan salah satunya kan tadi mana tuh, peniupan serunai atau Rosasana. Di sini tuh di Alkitab tuh dibilang kalau ini tuh harus dirayakan turun temurun, generation to generation, generasi ke generasi. Yang artinya sebenarnya tuh kita tuh harus merayakan sampai selama-lamanya gitu loh. Ya kan? Makanya ada beberapa gereja yang paham, yang ngerti bahwa ini memang harus dirayakan gitu. Karena ini menjadi hari raya
kesukaannya Tuhan gitu loh. Bahkan di Alkitab juga dibilang ini harus engkau tetapkan sampai selama-lamanya gitu loh, nggak bisa dihilangkan gitu loh. Kalau dihilangkan itu ya bisa mereka bangsa Yahudi bisa kena mungkin kena kutuk gitu ya. Lu gimana sih, ini hari favorit gua tapi lu nggak ngerayain gitu kan. Nah, oke, tadinya mau ngebahas tentang Rosh Hashanah, tapi aku tadi ini juga sama ini apa sih namanya, kesaksiannya si Chelsea tentang supranatural harus melewati rasa sakit. Menurut kalian nih teman-teman, supranatural itu kalau di Alkitab itu kan ada beberapa jenis supranatural ya di Alkitab ya teman-teman ya. Salah satunya itu apa? Coba Kak Tuti. Nyerah. Oke, Oswald. Simpel banget ya. Oke, Angel. Nah, salah satu supranatural itu adalah mana turun dari surga ketika di zaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Betul nggak? Itu sesuatu hal yang supranatural karena Tuhan sendiri yang menurunkan mana itu dari surga. Nah, pertanyaannya adalah, mana itu kan sebuah roti ya, betul nggak? Bahkan dikatakan itu sebesar biji ketumbar gitu. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mana itu tuh bisa turun dari surga? Sedangkan bangsa Israel itu kan ada di padang pasir, betul nggak? Itu kan pasir itu kan kotor banget ya. Gimana cara mereka tuh nangkapnya gitu loh? Ada yang pernah berpikir sampai ke situ? Ini kan berarti kan langsung turun. Sedangkan bangsa Israel di padang gurun, gimana cara mereka nangkapnya gitu loh? Sedangkan mana itu turunnya kalau nggak salah di subuh, gitu loh. Ada yang pernah berpikir sampai ke situ? Atau cuma Alkitab hanya sekedar dibaca tambah dipahami? Nah, inilah kenapa supranatural itu harus melewati rasa sakit. Karena mana itu turun itu tidak semerta-merta itu langsung turun teman-teman. Kalau kita baca di terjemahan Ibrani ya, itu Tuhan itu tuh membuat angin besar itu jadi angin besar itu menyapu padang pasir yang ada saat itu gitu loh. Jadi angin besar itu menyapu sampai nggak ada lagi padang pasir. Setelah itu Tuhan tuh menurunkan embun ke daun-daun yang ada di padang pasir itu gitu loh. Setelah embun itu juga nggak serta merta asal embunnya kecil-kecil itu. Embun yang diturunkan Tuhan itu tuh embunnya tuh seperti mangkok gitu loh teman-teman. Seperti mangkok yang ada di daun. Jadi pada saat itulah ketika mangkok itu ketika embun itu sudah seperti mangkok yang ada di tanah di sekitar bangsa Israel itu, disitulah mana itu turun teman-teman. Jadi nggak asal turun-turun gitu aja gitu loh. Semua tuh ada prosesnya. Jadi seperti yang tadi pertama itu harus dibereskan dulu gitu loh. Pasir itu dibereskan dulu gitu ya. Kalau kita mau mengalami supranatural, hidup kita itu harus dibereskan dulu gitu loh ya. Seperti itu kalau untuk melewati supranatural gitu loh kan. Nah, habis itu di sini kita buka Keluaran 16 ayat 19. Coba di teman-teman buka kitabnya. Keluaran 16 ayat 19. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 3, 2, 1. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lanjut ayat 20-nya. Tetapi ada yang tidak meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulang dan bau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah, ini tuh dalam banget teman-teman, artinya di sini dibilang Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Yang artinya kita tuh nggak boleh menyisahkan sampai besok gitu loh. Karena keperluan hari ini cukuplah hari ini, keperluan besok pasti Tuhan sediakan lagi gitu loh kan. Nah, ini juga bisa kita umpamakan dengan keluarga gitu loh. Keluarga yang kita punya sekarang itulah yang cukup bagi kita gitu loh. Kalau kita menginginkan lebih, seperti misalnya ada orang yang lebih hartanya gitu kan, itu yang terjadi adalah di ayat 20, maka berulat dan berbau busuk gitu loh.
ya kan? Nah, terus di ayat 21-nya aku bacain, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Nah, di sini mereka tuh bangsa Israel tuh memungut sesuai dengan keperluannya gitu loh, tidak kurang, tidak boleh lebih gitu loh. Yang ada padanya itu harus disyukuri teman-teman. Seperti keluarga, seperti uang, seperti pekerjaan, seperti berkat, apa yang ada padanya itu harus disyukuri gitu loh. Karena itu Tuhan tuh kasihnya tuh pasti pas banget gitu loh dengan apa yang kita butuhkan gitu loh kan. Nah, itu sekian dari apa sih namanya, kesaksian dari Chelsea, kurang lebih seperti itu ya kan teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke 5 menit lagi mau Rifat. Kita lanjut ke Rosasana lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini coba deh Kak Tuti PowerPoint-nya di Godfest Rosasana. Terus atas sebelumnya. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini dibilang, jadi Rosasana itu artinya itu hari raya peniupan serunai. Ada yang tahu serunai? Serunai itu sangkakala, tapi sangkakalanya itu terbuat dari tanduk domba jantan. Nah, di sini di Imamat 23 ayat 4, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian khusus yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Nah, disinilah kenapa Rosasana itu terjadi. Ini sama dengan hari raya tahun baru Israel, teman-teman. Kenapa dibilangnya Rosasana? Karena Ros itu dalam bahasa Ibrani itu artinya kepala, yang artinya awal, yang artinya tuh paling beginning gitu loh ya, paling awal, pokoknya permulaan gitu ya kan. Nah, kenapa itu dibilangnya Rosasana ya kan? Terus Kak Tuti. Nah, Rosasana itu juga bisa disebut dengan Yom Teruah. Nah, Yom Teruah itu artinya hari raya bersorak. Coba sebelumnya Kak Tuti. Ini dulu, hari meniup Yom Teruah itu hari meniup serunai dari tanduk domba jantan. Nah, kenapa sih dari tanduk domba jantan gitu loh? Kenapa nggak dari tanduk domba betina, atau kenapa nggak dari tanduknya kambing gitu kan? Nah, di sini ada ayatnya teman-teman. Itu di Kejadian 22 ayat 13. Jadi orang Yahudi itu mengambil acuan kenapa harus pakai tanduk domba jantan itu dari Kejadian 22 ayat 13. Aku bacain ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan itu di belakangnya, dan tanduknya tersangkut dalam berutar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, di sini ada catatan kecil dari aku. Jika Alkitab menuliskan hal yang begitu spesifik, berarti pasti ada tujuan, maksud, dan arti tertentu. Nah, yang bisa kita ambil dari Kejadian 22 ayat 13 itu adalah seekor domba jantan, lalu tanduknya yang tersangkut gitu loh. Bisa aja kan, kenapa nggak kakinya yang tersangkut gitu loh kan? Kenapa nggak kepalanya yang tersangkut? Padahal kan tanduk di kepala gitu ya. Kenapa harus tanduk gitu loh? Nah, karena tanduk itu juga dalam bahasa Ibraninya itu artinya teruah, teman-teman. Jadi teruah itu nggak cuman hari raya tahun baru, tapi Teruah itu juga hari raya. Jadi Teruah itu juga adalah tanduk gitu loh. Jadi tapi tanduk ini juga punya arti lain. Artinya adalah peringatan. Nah, peringatan kenapa sih Kak? Kok hari peringatan gitu loh? Nah, itu ada di Bilangan. Bilangan 29 ayat 1 itu yang paling atas. Aku bacanya teman-teman. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Ini tuh suatu peringatan gitu loh. Kalau pada saat bulan ketujuh pada tanggal 1 itu, kamu tuh nggak boleh melakukan pekerjaan. Kamu harus diem gitu loh. Kamu harus tenang. Nggak boleh melakukan sesuatu, karena hari itu adalah hari dimana Tuhan tuh datang. Tuhan ya Allah. Jadi zaman itu tuh Allah tuh bener-bener datang teman-teman. Tapi Allah tuh datang berbentuk awan yang besar mengelilingi gunung Sinai. Itulah kenapa bangsa Israel itu sebenarnya takut gitu loh kan, karena Tuhan kan datang kan berbentuk guru gitu kan, dari atas kan, guru, petir, kilat. Nah,
ada di Alkitab tuh dibilang bangsa Israel tuh nyuruh si Musa, lo aja deh yang naik ke atas. Kalau kita naik ke atas kita tuh bakal mati gitu loh. Itulah kenapa makanya dibilang itu peringatan bagi kamu kalau kamu nggak boleh melakukan sesuatu gitu loh. Nah, tapi teman-teman yang mesti kita tahu juga, perjanjian baru itu kan penggenapan dari perjanjian lama. Jadi apa yang ada di perjanjian baru pasti pernah terjadi di perjanjian lama. Ya, karena kita mau buktikan. Nah, di sini tanduk itu adalah Allah menyediakan keselamatan. Keselamatan di perjanjian baru itu siapa? Tuhan Yesus, gitu kan. Nah, Allah menyediakan keselamatan korban bagi pengampunan dosa sehingga Ishak tidak mati dijadikan korban. Nah, di sini sih sebenarnya kenapa ada kalimat korban bagi pengampunan dosa. Itu sebenarnya ada ceritanya gitu. Kenapa Abraham itu harus mengorbankan Ishak? Tapi panjang banget teman-teman. Nah, next Kak Tuti. Nah, yang Teruah itu selain hari raya peniupan sangkakala, itu juga disebut hari raya bersorak. Karena Teruah itu juga artinya sorak, gitu kan. Nah, di Bilangan 10 ayat 5-6 itu, apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Tapi kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya itu, when you blow alarm, tak ada yang tahu kan artinya alarm, itu artinya peringatan, ya kan? Tapi bahasa Indonesianya terjemahannya itu semboyan gitu, kayaknya agak-agak ini ya. Nah, then the camps, the light on the east part shall go forward, ya kan? Nah, di ayat yang ke-6, apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Nah, teman-teman, meniup tanda semboyan, ini tanda semboyannya itu bukan mengacu pada tanduk domba jantan gitu loh, tapi mengacu pada teriakan bangsa Israel gitu. Jadi apabila kamu meniup tanda semboyan, sebenarnya ini sih terjemahan Ibraninya sih bersorak gitu loh. Gimana bersoraknya tuh wow kayak gitu. Jadi makanya ketika bangsa Israel mau keluar, itu mereka tuh memberi peringatan kepada teman-teman yang lain, kepada laskar-laskar yang lain, itu dengan teriakan gitu loh. Wow, 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 kayak gitu. Nah, fakta yang unik adalah waktu Tuhan di gunung Sinai, itu kan Tuhan datang ya. Itu kan Tuhan datang, coba deh Kak. Nah, next deh Kak. Next. Nah, di sini Keluaran 3 ayat 5, bagaimana cara bangsa Israel menyambut Tuhan ketika Tuhan datang. Di sini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Nah, di sini kan ada kata sebutanku. Sebutanku itu dalam bahasa dalam bahasa Ibraninya itu zikri. Nah, tapi kalau terjemahan dari bahasa Inggris, sebutanku itu artinya the name you shall call me from generation to generation. Nama yang engkau harus panggil itu adalah Eloye Abraham, Eloye Yiskak, Eloye Yakov. Tapi bagaimana cara mereka manggilnya? Mereka tuh keluar dari kemah mereka dan mereka tuh teriak teman-teman, kan? Eloye Abraham, Eloye Yiskak, Eloye Yakov, gitu. Ingat teman-teman, di kitab Taurat itu dibilang Taurat yang hukum perintah Allah itu jangan memanggil namaku dengan sembarang, gitu. Jadi bangsa Israel tuh nggak bisa asal-asal manggil. Kapan bangsa Israel itu manggil nama Tuhan? Ketika hari pertemuan kudus, itu hari yang ke-7, Sabat, ya kan? Nah, disitulah waktu bangsa Israel punya waktu untuk memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan itu juga nggak asal-asal. Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan. Kalau memanggil gua itu dengan kata Elohe Abraham, Elohe Yiskak, Elohe Yakub, gitu loh. Tuhan sangat mencintai 3 orang ini. Kenapa Tuhan tuh mau menyebut dirinya tuh, gua tuh Allah Abraham loh, gua tuh Allah Ishak, gua tuh Allah Yakub,
gitu loh. Jadi kalau yang kepo kenapa Elohe Iskak, Elohe Abraham, itu mungkin di next sharing saya beberapa kali lagi yang selanjutnya gitu kan. Nah, sekian sharing saya. Tapi sebelum itu aku mau ajak kalian berdiri, teman-teman berdiri. Semangat dong. Semangat. Kita mau katakan, tunggu Kak. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakov. Ya. Coba kita belajar dulu. Pelan aja suaranya. 1, 2, 3. Mana kata Jipan, drumnya dong Jipan. Drumnya dong. Karena ini masih rasa sana teman-teman. Dimana hari yang tadi kita pelajarin, hari berteriak gitu loh. Jadi rasa sana itu bulan yang ke-7. 7 dalam bahasa Ibrani itu Tishri, bulan Tishri gitu loh. Bulan dimana itu September sampai Oktober. Ini tuh masih hari raya tahun baru. Gimana? Bram. Kita harus semangat. Lemes banget nih. Enggak. Coba kita belajar dulu ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakov. Coba 1, 2, 3. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakov. Nah, coba 1, 2. Lu gini dulu. Iya. Gitu. Ayo. Gini dulu. Iya. Sering Ntar kalau aku bilang 1, 2, 3 kita ngomong bareng-bareng. Jipan intro dulu. Gini. Iya. Dulu. Pokoknya tok 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 tok, pokoknya drum yang rame gitu. Pede aja dulu, pede. Drum yang rame. Gitu Bang. Ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakov. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. MC. Doa. Orang doa dulu. Baik teman-teman, kita mau berdoa teman-teman. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat sharing firman yang telah dibawa oleh teman-teman kami Tuhan. Terutama buat Fitri Bapak, biarlah Tuhan apa yang telah disampaikan tadi kami dapat mengerti, pahami Tuhan, sehingga kami semua dapat lebih mengenal Engkau, bahwa Engkau juru selamat kami yang hidup ya Tuhan. Dan biar kami semua hanya berpengharap hanya kepada Kau saja Tuhan. Ya Tuhan, Kau mengurapi Fitri dan juga teman-teman kami yang lainnya Tuhan, yang tadi sudah membagikan baik kami Bapak. Biarlah Tuhan Engkau juga semakin memakai mereka agar dimanapun mereka berada Tuhan, mereka dapat menjadi kesaksian Bapa, sehingga banyak orang dapat lebih mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih baik-baik. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan Kau menerima dan melahirkan setiap persembahan kami, agar setiap persembahan kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.